Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aulia Rangga Satria dengan NIM 2301031004, kelas 1B D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sumber-sumber cahaya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu sumber cahaya. Sumber cahaya adalah objek atau perangkat yang menghasilkan cahaya. Cahaya adalah bentuk energi elektromagnetik yang terlihat oleh mata manusia. Sumber cahaya dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk alami dan buatan manusia. Perkembangan sumber-sumber cahaya di alam semesta ini ada dua macam. Yang pertama, yaitu sumber cahaya alami. Cahaya alami adalah sumber cahaya yang tidak pernah padam, contohnya matahari. Cahaya alami ini dihasilkan melalui proses alami, seperti reaksi fusi nuklir di inti matahari atau pantulan cahaya dari bulan dan bintang. Yang kedua, yaitu sumber cahaya buatan, yang ditemukan oleh nenek moyang kita secara tidak sengaja. Sumber cahaya buatan ini biasanya menggunakan energi listrik atau kimia untuk menghasilkan cahaya. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pencahayaan rumah dan kantor hingga pencahayaan di panggung teater dan industri. Baiklah, kita akan masuk ke contoh sumber cahaya buatan yang pertama, sumber cahaya dengan lemak dan minyak. 1. Api diperoleh dengan cara menggosok-gosokkan batu. Mulainya manusia mengenal api ketika melihat kilat menyambar sebatang pohon kemudian terbakar, dan muncullah api atau semak-semak yang tiba-tiba hangus terbakar karena panas dan menimbulkan api. Sejak itulah manusia mengenal api dan memanfaatkannya sebagai penghangat tubuh untuk memasak dan sekaligus memberikan penerangan pada malam hari. Dengan menggosok-gosokkan batu, hal ini akan menimbulkan api dan dapat melakukan pembakaran kayu yang dapat menimbulkan cahaya. Menurut catatan sejarah dari hasil pengalian situs kuno di Peking, Cina sejak 400 tahun yang lalu, api telah dinyalakan manusia di gua-gua sekitar 15.000 tahunan. Pelita-pelita primitif di gua Lascaux, Prancis. Pelita itu terbuat dari batu yang diisi dengan lemak binatang. 2. Lampu buatan tangan manusia dengan bahan bakar minyak. Antara lain, minyak zaitun dan lemak binatang muncul di Palestina 2000 tahun sebelum Masehi dan pada abad ke-7 sebelum Masehi di Yunani. Mulai digunakan lampu gerabah dan pada abad ke-4 Masehi ditemukan lilin yang digunakan sebagai pencahayaan. Pada awalnya, terbuat dari bahan yang dihasilkan oleh lebah madu atau dari sejenis minyak kental pada tahun 1860. Hingga kini, kekuatan sinar lilin dijadikan patokan dasar standar internasional pengukuran kekuatan cahaya. Satuannya disebut dengan Dela. Mulai abad ke-18, penggunaan lampu minyak mulai berkembang pesat. Lampu minyak dengan bahan bakar minyak kerosin dapat digunakan sebagai sumber cahaya secara aman dan murah, sehingga lampu-lampu lilin tidak terpakai lagi, kecuali untuk dekorasi atau kepentingan khusus. Penemuan gas bumi di Amerika Serikat dan Kanada menyebabkan turunnya harga gas sehingga pemakaian pencahayaan dengan gas menjadi semakin luas. Seorang ilmuwan dari Inggris bernama William Murdoch pada tahun 1820 membuat sumber cahaya dari gas. Penemuan lampu semakin berkembang pada tahun 1932. Ditemukan lampu luar atau distar dengan gas sodium tekanan rendah. Lalu tahun 1935 ditemukan lampu-lampu discard dengan gas merkuri pada 1938. Barulah ditemukan lampu fluoresen atau biasa kita sebut dengan lampu neon. Tak hanya berhenti sampai situ, pada 1959 ditemukan lampu xenon.
Pada tahun 1964, barulah kita menemukan lampu sorot. Lampu sorot berasal dari gas metal halide, yaitu halogen yang dicampur dengan ion Id, dan pada tahun 1965 barulah kita menemukan lampu sodium dengan tingkatan tinggi. Dan perkembangan lampu terakhir bahkan masih dalam tahap penelitian, yaitu dengan sistem induksi yang mempunyai umur paling lama dari lampu-lampu jenis lain, sekitar 60.000 per jam. Begitulah sejarah perkembangan sumber cahaya dari jauh kala hingga saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video tugas kuliah ini. Semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.